Shalom. Terima kasih Pak Gembala sudah berikan saya kesempatan untuk berbicara pada jemaat ini. Terima kasih. Saya mau beritahu saudara dan saya orang-orang yang terbahagia di dunia ini. Mengapa saya bisa bicara begini? Karena di dalam Yesus ada kepastian keselamatan buat kita. Yang bukan kita kerjakan, tapi Dia yang kerjakan buat kita. Dan saudara dan saya dipilih untuk menjadi caranya Dia. Menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan ciptakan alam semesta ini? Mengapa saya ada di dunia ini? Ini harus kita tahu dulu. Kalau kita tahu jawabannya, kenapa Tuhan ciptakan saya? Kenapa saya susah? Pada awalnya Tuhan ciptakan manusia di Taman Eden. Apa itu Taman Eden? Taman kesukaan, taman sukacita. Karena Tuhan menciptakan alam semesta dan kita ada 5 hal. Pertama, untuk kesenangannya. Itu ingat, kita di kesenangannya Tuhan. Kita berharga di matanya. Dan hari ini saya berikan tema adalah tentang kebenaran. Sebelum saya masuk, saya mesti membuka dulu paradigma kita tentang kenapa saya ada di dunia ini. Pertama itu kesenangan Tuhan. Yang kedua, menjadi keluarganya. Ingat, kita adalah keluarga Allah yang luar biasa. Apa kita tidak bangga? Dia datang dengan nama Yahweh. Apa artinya Yahweh? Aku yang tidak tertandingi siapapun. Tidak ada setara dengan Engkau, itu Yahweh. Kita lihat di kitab Kejadian di Keluaran. Bagaimana dia demonstrasikan kuasanya di Mesir. Dia mengeraskan hati Firaun untuk demonstrasikan 10 tulah. Ketika tongkatnya Harun jatuh jadi ular dan tukang-tukang sihir membuat sama. Tongkatnya Harun di Keluaran 7 kalau baca, tongkatnya Harun jadi ular menelan ular-ular ada di situ. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa begitu? Ular kalau sudah menelan 1 ekor ular, tidak akan bisa menelan ular yang lain. Tapi kenapa bisa? Dia memberikan, akulah dia, tidak tertandingi siapapun. Dia merasakan hati Firaun supaya dia bisa demonstrasikan 10 tulah sama mereka mengerti siapa itu Yahweh. Saya sebut Yahweh karena memang aturan sebut Yahweh. Dan tadi katakan tidak tertandingi dan tidak ada pun setara dengan. Dan dia membelah laut Teberau. Kan gambaran orang laboratorium gimana? Dia membelah itu laut dan ingat di tepi pinggir kanan itu seperti es balok, jalanan yang tadinya lubang-lubang yang dia seperti jalan tol, sehingga orang Israel nyebrang itu seperti lewat jalan tol, tidak ada lubang sekalipun. Luar biasa. Yang berikut adalah 40 tahun dia kasih makan minum mereka, ada 2 juta lebih orang. 1 kali minum orang lebih dari 2 juta liter. Bagaimana? Dia memberdemonstrasikan akulah dia. Karena ini keluarganya. Orang Israel itu keluarganya. Kita adalah Israel rohani. Dan ketiga, Dia ciptakan kita supaya kita serupa dengan Kristus. Nah, untuk serupa dengan Kristus ada pembutuhan begitu panjang. Salah satunya adalah belajar. Saudara tidak mungkin bisa serupa dengan Kristus kalau tidak belajar. Saya sampai hari ini umur sudah 74. Saya tidak pernah berhenti belajar. Pagi dan malam saya belajar. Kenapa? Saya ingin tahu rahasianya Tuhan kayak apa. Dan yang keempat, kita ciptakan untuk melayani Dia. Singers semuanya itu melayani Dia. Ada 2 hal, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Jangan kita melayani pekerjaan Tuhan, kita merugikan siapapun. Kira-kira paham maksud saya ini? Saya belum masuk pada topik saya tentang kebenaran, tapi saya berikan satu
bahasan di awal supaya kita mengerti. Saudara boleh melayani pelayanan Tuhan, tapi jangan merugikan siapapun, termasuk dirimu sendiri. Karena ada seorang ibu di satu gereja, dia melayani pelayanan Tuhan, anaknya pada hari itu padahal mesti tes, dan tes yang ketiga dia lupa, dan akhirnya dia tidak lulus karena tidak ujian. Ibunya lapor ke saya, ibunya nangis. Nah inilah melayani pelayanan Tuhan, harinya apa? Merugikan diri sendiri. Apa Tuhan begitu? Tidak. Kita aja yang salah. Yang kedua, kita melayani Tuhan rugikan keluarga. Belum masak di mana rumah segala macam, pulang mana masak? Saya belum masak. Maaf saya bilang. Tapi melayani Tuhan itu berbeda dari pelayanan Tuhan. Dan yang kelima, kita melakukan amanat agung supaya orang percaya Yesus, khususnya mereka yang belum menerima kasih karunia itu. Di mana? Keluarga kita. Saya kenapa membuat tema kebenaran? Di awal tahun ini 2022 saya diundang satu perusahaan untuk rayakan Natal perusahaan itu. Dan maaf saya tidak maksud dia hamba Tuhan. Seorang dan tanda petik ya Pak Jerry punya nama sudah di muka dan belakang. Yang ngomong begini, jangan paksa orang pindah agama ya. Kenapa bicara gitu? Asal itu ada kebenarannya. Oh, hati saya sedih. Namanya muka belakang. Ketika itu ponakannya Ibu Yoke ada di situ sama suaminya. Di sini saya lihat bahwa ya ternyata Alkitab itu susah, sulit. Bicara tentang kebenaran, Taoist Buddha, pendiri agama, dia tanya, I'm looking for the truth. Saya mencari kebenaran itu. Socrates, filsuf terkenal Yunani, di dunia ini satu tidak tahu kebenaran. Kongfusu terkenal luar biasa dari Tiongkok. Dia bilang kebenaranmu, kebenaranku, dan kebenaran itu sendiri. Jadi relatif. Tapi di Alkitab, Yohanes 18 bisa tampilkan hari Yohanes 18 ayat 38a, Yohanes 18 ayat 38a. Oh, anak Pak Jerry yang pegang ini ya. Yohanes 18 ayat 38a. Ini mulai bahasa saya tentang kebenaran. Kata Pilatus sebenarnya, apakah kebenaran itu? Nya itu pada Yesus. Dia bertanya, Pilatus siapa? Orang pintar, duta besarnya Roma di Israel. Dia orang luar biasa, dia tanya apa itu? Dan saya mau kasih tahu, ada sebuah ilustrasi, tapi ini adalah fakta. Di suatu desa, ada seorang petani punya tanah tidak begitu luas, menghasilkan padi saja Pak. Dan dia bikin beras. Dan dia bisa jual karena namanya desa, orang mampu membeli kilo-kiloan kan. Nah dia timbang, dia kasih kepada suatu warung dan dijual. Warung itu laris sekali. Suatu saat pemilik warung langsung lihat, dia maki ini orang yang punya padi, yang jual padi ke dia. Kau kurang ajar, jangan lagi jual ke sini. Kau menipu ya. Timbanganmu tidak sampai 1 kilo itu bohong, begitu. Terus petani bilang, saya tidak nipu. Tidak. Dia bilang, Bapak bisa datang ke rumah saya. Timbangan saya sederhana. Kalau Bapak memang tidak mau ini, tapi mari kita ke rumah saya melihat timbangan saya. Dan dia lihat itu timbangannya tuh, dia beli gula 1 kilo. Yaitu standar 1 kilo buat dia. Di sebelah kanan barang ditimbang. Dia bilang, Bapak lihat ini 1 kilo. Beli di mana? Saya beli gula di tempatnya Bapak 1 kilo ini. Inilah 1 kilo itu. Kalau tidak cukup 1 kilo, berarti Bapak sendiri yang besar. Nah ini dia. Ini kisah nyata loh. Kadang-kadang kebenarannya kita terapkan padahal itu kepalsuan. Gimana? Kisah nyata.
Jadi pertanyaannya adalah, kenapa ditanya tentang kebenaran? Apakah kebenaran itu? Kenapa mesti penting kita tahu kebenaran? 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Nona sayang. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Kita berangkat dari Alkitab. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah yang baik dan berkenan pada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki semua orang kesempatan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pertanyaannya, saudara paham dengan kebenaran yang dimaksud itu? Yang ini yang saya ngajarkan. Kita tanya diri sendiri, saya sudah tahu kebenaran itu apa? Dan apa gunanya kebenaran itu? Saya ingat ada beberapa saat itu orang seberang, mereka tidak tahu kebenaran, mati. Hanya Alkitab yang bisa menguraikan tentang kebenaran. Dan maaf itu, seorang yang dalam tanda petik punya nama muka belakang, mungkin Pak Jerry kenal, tapi saya tidak mau sebut namanya. Saya ada di situ. Dia pikir tidak ada pendeta tuh. Itu ada kebenaran yang teriak-teriak itu. Padahal mereka tiap hari, ihdina siratal mustaqim, siratal alaihim. Tuhan tunjukkan saya kebenaran. Saya nggak tahu. Sekarang saya mau terangkan tentang kebenaran. Apakah sampai Tuhan mengatakan memperoleh kebenaran? Mengapa? Tentu kita bertanya kenapa? Mengapa penting itu kebenaran? Pertanyaannya yang bisa jawab cuma Alkitab. Yesaya 32 ayat 17. Nah. Yesaya 32 ayat 17. Supaya kita bisa mengerti itu kebenaran itu apa gitu. Yesaya 32 ayat 17. Kita baca sama-sama. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran, keterangan dan ketentraman selama-lamanya. Permain. Terus tanya bagaimana caranya bisa dapat tentram dengan kebenaran? Itu pertanyaan muncul lagi. Yang ini dicari orang semua. Punya ketentraman selama-lamanya artinya apa? Sampai kekekalan. Dahsyat nggak Alkitab ini? Dahsyat ya? Sangat. Jadi karena orang itu bicara bahwa itu ada kebenaran, saya bingung. Dasarnya apa ngomong begitu? Gimana Pak Pendeta? Saya sedih sekali. Nama belakang saja menyandang teologi itu sudah lebih dari cukup. Apalagi paling di depan. Ketika dia ngomong seperti itu, saya sedih banget. Jadi, seperti tadi, 1 kilonya dia dipakai sebagai alat timbangan, dan dia marah ketika dia menggunakan itu. Nah, itu kebanyakan terjadi ketika seorang ingin memperhadapkan kebenaran itu sendiri. Saya ingat terjadi ini kasus di Amerika. Ketika Bill Clinton selingkuh sama siapa itu? Monica Lewinsky. Yang jadi konselor ada seorang pendeta namanya Jesse Jackson. Kasus itu tahun 2001. Jadi Bill Clinton selingkuh sama Monica Lewinsky. Jesse Jackson sebagai konselor tahun 2001. Padahal tahun 98 dia punya kasus dengan sekretaris. Aneh kan? Nah ini terjadi Pak Jim. Hamba Tuhan terkenal di Amerika, Jesse Jackson, semua orang tahu. Jadi hati-hati kalau kita tidak tahu tentang kebenaran.
Kadang-kadang kita berdiri di sini, tapi tadi Pak Jerry ulang-ulang mengatakan, jadi pelaku firman. Nggak gampang. Tidak gampang. Tidak mudah. Kembali lagi, di mana ada kebenaran, situ ada tumbuh damai sejahtera dan kebenaran, ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Tapi pertanyaannya adalah, kebenaran itu apa sih sebetulnya? Kok bisa gitu loh? Ya, kok bisa kebenaran bisa begitu? Kita kupas lagi. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Tadi malam ada yang bertanya seperti sama saya itu. Ini, Yohanes 8:32 ada yang bertanya itu. Kamu akan mengutuk benar, kebenaran itu memerdekakan kamu. Ada pertanyaan tadi malam seperti itu. Apa itu memerdekakan? Ketika kita kenal kebenaran, maka kita terikut, tidak terikat lagi dengan keinginan daging kita. Tidak terikat dengan narkoba dan seterusnya, itu maksudnya dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Keinginan daging. Nah itu sebabnya orang berpuasa salah satu itu. Tapi padahal sebetulnya kita dekat dengan kebenaran itu sendiri, kita sudah merdeka. Kalau kita menjaga kesehatan rohani kita. Ini penting sekali. Jadi pertanyaan berikut lagi, bagaimana kebenaran bisa memerdekakan kita? Kan begitu kan? Oh, apa itu kebenaran itu? Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu ada kebenaran, baru situ baru bisa muncul. Wah, ternyata firman Tuhan ya ini adalah kebenaran. Pertanyaannya balik. Apakah kita suka baca kitab kebenaran ini? Dan saya mau kasih tahu, kehidupan kita itu ada dua parameter yang kita harus tidak boleh lupakan tentang kehidupan dan waktu untuk mencapai itu. Apa sih kehidupan? Bagaimana kehidupan kita bisa memanfaatkan waktu sehingga kita betul-betul mengerti rencana Tuhan. Orang punya waktu 24 jam sehari, 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam bikin apa? Oh, saya tidak punya waktu gini. Coba hitung baik-baik. Gimana? Alasan apa? Kok tidak mau baca Alkitab? Tidak mau berdoa? Padahal 8 jam kerja, 8 jam tidur. Atau 8 jam bekerja, 16 jam tidur. Cinta tempat tidur. Tidak cinta firman. Gimana? Ini penting. Kalau kita bisa mengenal tentang waktu, kita memanfaatkan waktu untuk apa? Kekekalan. Mengapa Tuhan izinkan orang itu pensiun? Supaya waktunya untuk Tuhan di akhirnya. Tapi banyak sudah pensiun, mau kerja lagi. Bagaimana Tuhan memelihara orang Islam 40 tahun? Mereka tidak kerja. Kenapa dikasih padang gurun? Karena di situ tidak ada namanya Indomaret atau KFC atau Donald Dunkin. Tidak ada. McD tidak ada. Itulah cara Tuhan. Tuhan yang sama, yang tak ternandingi, sebut Yahweh dulu. Dia tetap sama, kita sebut Yahushua HaMasiah. Sama. Tidak mungkin saudara dan saya dibiarkan tidak makan. Tidak mungkin. Asal kita tahu apa yang Tuhan mau. Nah, kalau kita bicara tentang kebenaran, tentang firman di situ bicara pribadi nanti. Yang konsisten dan setia dan jujur dengan apa janji-janji. Dan di sini katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Terus bagaimana maksudnya? Sekarang kalau bukan, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, ini kita ketemu sekarang. Allah yang mana itu? Banyaknya teriak Allah. Waktu kita dulu dengan Pak Jowo Tegalu,
Ada yang bertanya, kita sama ini, saya marah, bukan saya bicara langsung itu. Masih ingat Pak? Saya ngamuk, yang tanya, yang ngomong pendeta. Itu ada 300 lebih pendeta kita dikumpulkan. Gak tahu dari mana itu. Saya bicara langsung. Saya marah, kenapa? Apa kali itu sama dengan mereka? Kasian banget. 14 nak. 14, pakai ayat 14. Ayat 14. Ayat 14-nya ada. Ini dia. Firman itu telah jadi manusia dan dia mendengar kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan Allah kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ternyata kebenaran itu Yesus. Ini dia. Yesus ternyata kebenaran itu. Jadi saya katakan tadi, kita orang berbahaya. Kenapa? Yesus yang pilih kita. Nah, pertanyaan kembali, Allah yang mana ini? Dia mereka juga teriak-teriak Allah. Yohanes 17 ayat 3. Nah, saya tuntun supaya kita berpikir, kita menyembah siapa yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan melalui Yesus yang Kau utus. Jadi ada yang benar satunya adalah di dalam, gak ada yang lain, gak ada. Pertanyaan saya sederhana, dual mana ada, Abraham atau Yesus? Tahu dari mana? Ya boleh ngomong, saya sependapat, tapi pertanyaan, tahu dari mana? Tahu dari mana? Ayatnya pasti ada. Di mana? Kalau bilang ayatnya pasti ada, dia ada. Kenapa? Coba sebut ayatnya. Oke. Yohanes 8 ayat 58. Saya suka. Saya suka, walaupun saya senang interaktif supaya hidup yang ngantuk. Kata Yesus kata Yesus pada mereka, aku berkata sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Abraham di mana? Di kitab Kejadian. Yesus di perjanjian baru, dia katakan aku ada sebelum dia ada. Kita bangga gak punya Yesus. Kita bangga punya Yesus. Jangan sedikit pun ragu. Jangan sedikit pun ragu. Sehingga dia berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu atribut. Akulah gembala yang baik. Apa artinya gembala yang baik? Kita dombanya, tidak mungkin kita lapar. Tidak. Tapi kalau ada orang Kristen lapar, kenapa? Dombanya keluar dari kandang, betul gak? Cari yang lain. Bener ini. Sungguh. Salahmu sendiri keluar dari kandang, keluar dari gereja. Saya tidak suka gembalanya, saya gini. Enak aja. Jemaatnya tidak simpatik. Apa hubungannya? Suka-suka jemaat, mau tidak suka sama kau, tapi yang penting kau suka sama Tuhan. Kita ada sini karena Tuhan. Kita sini memuji Tuhan, menyembah Dia. Mahal. Dipilih untuk diselamatkan tuh mahal tak terkatakan. Kita bayar apa buat Tuhan? Kita punya uang, kita tahu kapan uang itu habis. Ketika mau habis, kita hemat. Pertanyaan saya, kita tahu waktu kita habis di dunia ini, sehingga kita mau habiskan sembarangan waktu kita, pada kita nggak tahu besok mati. Masih ingat kita punya teman di Toraja lagi khotbah meninggal. Apakah kita siapkan waktu kita buat Tuhan? Saya tidak jengkel sekali dia gini. Kebanyakan orang Kristen pembunuh dan mutilasi. Bingung ya? Saya tidak pernah bunuh orang, betul? Coba 1 Yohanes 3:15 nak.
Saya mau buka ini supaya kita mengerti kebenaran itu. Hidup jangan jadi tempat cacat. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Tadi Bapak Pendeta ngomong tentang pendeta membunuh temannya dia puas. Tapi kita banyak pembunuh rohani. Ih, jengkelku, dengar suaranya jengkelku. Ih, ada sepeda motornya, tidak mau lihat. Ih, ini benar. Sudah gitu jengkel cerita kejelekannya, padahal belum tentu benar. Itu mutilasi namanya. Tahun ini adalah tahun apa? Peggy Mel, betul hanya satu ngomong. Lambangnya tuh bibir. Jaga tuh perkataanmu. Jaga itu mulut itu. Ada hamba Tuhan yang tidak jaga mulut dan dicerca sama banyak orang. Saya tidak mau sebut dia siapa. Terkenal orang itu. Padahal dia tahu betul bahasa Ibrani. Jaga itu mulut. Kalau kau benci sama orang, Tuhan Yesus berkati dia. Berikan hati mengasihi untuk mengasihinya. Pas ini tadi malam saya kasih lihat WA seseorang begitu panjang ke saya. Fani sudah datang bola-balik jalan kaki 3 kali ini, nggak mau kasih itu alat. Tapi ketika saya bicara sama dia, saya minta maaf. Gini. Langsung lunak hatinya. Dan saya transfer uang buat dia. Ditulis stiker. Tuhan berkati. Ini dia. Jangan pernah sombong untuk tidak mengatakan, saya minta maaf walaupun posisimu benar. Saya minta maaf karena dia akan begitu. Kita minta maaf tulus. Saya mau kasih tahu, Yesus disalibkan apa dia salah? Tidak. Dan apa yang terjadi? Pilatus bilang apa? Lukas 23 ayat 14 bisa buka. Lukas 23 ayat 14. Lukas 23 ayat 14. Dan berkata kepada mereka, kamu membawa orang ini, maksudnya Yesus, kepadaku sebagai orang yang menyesatkan. Dan kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, nyaur besar. Dan kesalahannya yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak kudapati padanya. Coba. Yang ngomong Pilatus sih. Apa artinya? Yesus adalah kebenaran. Mantap sekali. Gimana Valdi? Saya perlu lihat kau. Pilatus orang tidak percaya Tuhan. Dia mengatakan, tidak ada kesalahan ku dapat padanya. Kita bangga punya Yesus. Saya nerangkan ini supaya kita bangga Yesus bagaimana. Luar biasa. Gimana? Saya bangga punya Yesus. Walaupun saya sakit atau apa, saya tetap melayani. Karena saya tidak peduli kalau saya mati siapa mengantar saya, tapi saya yakin siapa yang jemput saya, itu penting. Saya terlalu yakin, saya nggak pernah pikir apa-apa. Kembali lagi, kalau orang Kristen susah, hati-hati. Dan nanti kalau menjadi serupa dengan dia ada 3 proses. Salah satunya jangan sampai masuk pendisiplinan dan kodong. Tahu ya? Ya hantam keuanganmu, ya hantam kesehatanmu, sakit dan takut. Ini pembentukan, bukan itu yang paling berat. Cukup di pelatihan dan pembentukan, jangan pendisiplinan. Saya sudah alami Pak Jerry. 1997, 24 Desember, saya masuk ICU, stroke. 2007 sudah melayani Tuhan, kanker lever, kanker mah, ginjal prostat. 4 hari. Masuk pendisiplinan, saya bicara, saya dapat. Bukan orang saya. Saya sih mengerti, ini Tuhan. Gimana itu? Tuhan sayang kita. Tuhan sayang kita, Tuhan membentuk kita serupa dengan Dia. Sebagaimana penjunan dengan tanah liat. Dia mau pukul bagaimana, suka-suka dia. Tapi akhirnya jadi hebat. Jadi ketika diproses sama Tuhan, jangan protes. Ini tidak gampang.
Nah, pertama dia pukul keuanganmu dulu. Kenapa keuanganku susah? Kenapa begini? Kenapa ada anak sakit segala macam? Itu dia proses kita. Pertanyaannya, sadar nggak kalau kita lagi salah? Koreksi diri, datang ke Tuhan, ampuni saya Tuhan. Terlalu gampang Tuhan membuat kita menjadi seperti Dia. Kalau kita berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak-Ku. Jadi orang diproses, tidak ada jalan pintas untuk hal yang pantas. Tidak ada jalan, betul, saya mau kasih tahu. Tidak ada jalan cepat untuk hal yang indah. Setuju ya? Dan tidak ada jalan aib untuk dapat yang ajaib. Sederhana ini. Gimana? Tuhan hebat. Jadi saya mau beritahu lagi bahwa Yesus adalah tidak ada duanya. Kalau kita lihat dia disalibkan itu, tidak ada film bisa membuat seperti itu. Ketika dia cambuk dan dia pikul salib, jantung paru-parunya kelihatan berat, ada bisa hidup tak? Tapi dia sebagai anak Allah, sebagai manusia, dia bisa gitu. Saya mengalami beberapa hal ketika menikahkan seorang yang berbeda. Dia Muslim, satu Kristen. Ini beban buat saya. Saya tanya sama dia, kenapa tidak percaya Yesus? Ya karena gini. Yesus lahir dari Maria. Masa dia? Saya bilang ada di Al-Quran. Tapi saya balik tanya lagi, siapa orang tuanya Adam Faldi? Tidak ada. Tapi kok ada dia? Siapa mamanya Hawa? Siapa bidan yang kasih keluar dia? Tidak ada. Dengan cara yang sama, ada Maria, Yesus ada. Kenapa tidak percaya? Mana Pak Pendeta? Jadi kita mesti arahkan, dia luar biasa. Bagaimana Elia dikasih makan sama burung gagak. Nah burung gagak itu jangankan makanannya, bangkai dia makan. Ada yang bertanya sama saya, Pak dari mana dia bisa ambil roti itu? Dia ada ambil dari kuil Artemis. Di Artemis itu mereka kasih sesajen burung gagak, ambil bawa. Tidak mungkin dipikir di McD masuk situ ditokin. Ini benar, kan ada yang bertanya seperti itu. Saya jawab kan itu. Karena semua logikanya jangan pakai kenapa itu benar. Dia pikir kuil Artemis, orang baru taruh ini diambil, dia kasih Elia. Apa artinya itu? Dia bisa memberkatimu dan orang tidak mengerti dia, nggak ngerti nangkap. Gimana? Jadi saya mau kasih tahu, Yesus itu apa yang kau susah, datang ke Dia. Dia adalah kebenaran yang sejati. Gak ada mustahil baginya, gak ada, tidak ada. Air jadi anggur. Orang mati 4 hari Lazarus bangkit. Wah luar biasa. Pertanyaannya, kalau kita sudah diselamatkan, lalu tugas kita, tanggung jawab kita apa sekarang? Itu menjadi persoalan. Apa tanggung jawab? Saudara dan saya sudah disediakan keselamatan. Apa? Ini mesti ada. Tidak begitu aja. Harus ada tanggung jawab. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan itu, karena itu adalah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Dan kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini tugas kita. Sederhana. Banyak orang bangun pagi, aduh, syukurnya di mana? Saudara dan saya ada di sini karena kita bersyukur. Kita dipilih Tuhan selamatkan. Bukankah begitu? Jadi kita datang ke sini, kita berkata, sini ada hikmat kehidupan untuk saudara dan saya.
Jangan perhatikan siapa yang khotbah di sini, tapi perhatikan apa firman diberikan kepada. Itu yang lebih penting. Banyak orang, dia tidak punya nama muka belakang, ngapain? Ada kitab Kisah Para Rasul menggambarkan dua pribadi, Petrus dan Paulus. Petrus itu buta huruf, maksudnya ini idiotes. Untuk nulis di sini, dia minta tolong Silvanus, tolong tuliskan. Tapi bagaimana dia khotbah sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Kalau Paulus itu doktor, Talmidin, yang menulis itu Lukas. Coba, hebat kan Tuhan? Jadi jangan berpikir, saya tidak begini, saya enggak. Jangan ngomong itu, jangan rendahkan diri. Saya pernah dulu tulis Facebook, jangan remehkan dirimu kan. Jadi jangan berpikir saya tidak sekolah gini. No, sekolah memang perlu. Tapi hikmat pengertian dari Tuhan itu lebih penting. Kalau kita tinggal di dalam Dia, berakar dalam Dia, kita bertumbuh dalam Dia. Nah, kitab Injil Matius, Markus, Lukas adalah benih. Kisah Rasul ada pupuk. Kitab surat kiriman Paulus adalah pertumbuhan. Dan kitab Wahyu adalah apa? Penuaian. Ini Alkitab kalau kita bicara. Alkitab itu saya pelajari, saya bangga sama Yesus. Menanam benih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes benih. Kisah Rasul itu pupuknya. Kemudian surat kiriman itu adalah pertumbuhan. Wahyu, tuaian. Coba kalau bikin kesimpulan seperti itu, apa gak enak? Kalau dari kejadian saya Wahyu, apa maksudnya? Saya kadang-kadang Pak Jerry merinding, saya bilang, bukan manusia yang bikin. No. Apakah kita tidak bangga sama Yesus yang luar biasa? Saya tahu Jokowi tapi saya tidak kenal dia. Saya tahu Yesus dan saya kenal dia. Saya kenal lewat mana? Saya mau berada sama dia tiap hari, setiap saat. Saya andalkan dia dalam segala hal. Saya melayani kemana? Besok saya sama Pak Daeng pergi 80 km dari sini Pak, berdua. Melayani di gereja yang jangankan perpuluhan, kolekta aja nggak punya Pak. Kami datang bawa hati kita. Kita melayani. Dan lagu-lagunya sini. Dari banyak lagu ini. Karang Yesus tenana mindra, tenana mindra, tenana mindra. Buang Yesus tenana mindra. Si tunggu nah, itu dia. Pak Rahmat tahu itu pasti. Dan lagunya tidak ada yang bahasa Indonesia. Saya Ibrani, bagusnya apa? Dan kami ke sana, jangankan keyboard, gitar aja nggak punya. Ya, saya punya jas bekas, saya punya kacamata bekas, saya kasih sama penggembalanya. Saya bilang, Pak, kalau gembala jangan pakai baju kaos, hormati Tuhan pakai jas. Situ hanya dia sebagai orang mengenal Kristus, yang lain semua orang Makassar. Bangga, hebat enggak? Gereja yang pertama pernah dibakar, tapi dia tetap tumbuh. Dan saya itu sebetulnya saya dengan Pak Daeng kemarin harus Jumat pergi, tapi ada acara anaknya cucunya olah, saya juga harus regional, saya pending ke hari Senin besok. Dan ini yang kalau dengan Pak Daeng kedua kali saya pergi. Saya sudah melayani di daerah yang mana airnya seperti kafe latte. Pernah minum kafe latte tidak? Saya jadi kesian. Sementara kita di sini mandi tidak. Saya kalau mandi saya bersyukur, Tuhan terima kasih airnya jernih. Pernahkah kalau Anda merasakan itu? Nah, kata ucapan syukur perlu menimpa dengan ucapan syukur. Waktu saya mandi, terima kasih Tuhan saya bisa mandi air jernih begini. Ada jernih paling bagus. Dia punya air seperti air kelapa. Agak baik kan? Keruh. Tapi mereka minum tidak sakit-sakit, heran. Karena mereka dengan iman. Gimana? Pertanyaan saya, apa yang kita bisa buat sama Tuhan Yesus supaya selamatkan hidup kita? Apakah kita hidup mau baku benci, baku tersinggung segala macam? Yang berikut adalah jaga matanya kita. Jaga mata, jaga pikiran, dan jaga hati. 3 itu poin. Kita perlu dia, tapi ingat bertumbuh itu harus jaga hati.
Jangan kita bertelinga dengar, kau tahu toh, ngapain buang itu? Kau tahu toh gini, ngapain? Kita jadi orang bawa sampah, kita tukang sampah terimanya, ngapain bodoh-bodoh? Ini hatimu terkontaminasi, jengkel sama orang, dosa gak? Dosa. Jaga itu mata, jangan lihat langsung norak dia gini. Pendetanya kurus nggak makan, kalau gemuk rakus, enak aja. Iya, ini bener. Saya pernah dengar sih dalam hati, sedih sekali. Saya bilang ini mau datang ke gereja untuk celah-celah apa? Dia punya tas paling KW. Tentu yang ngomong bukan ada. Ada seorang wanita, dia direktur dari suatu perusahaan. Di mejanya dia pasang fotonya suaminya, tapi dia taruh di bawah laptop. Setiap ada masalah di kantornya, dia buka, dia angkat laptopnya dari suaminya. Begitu langsung, hebat sekali ibu setia sama suami ya. Dia. Kenapa begitu? Dia bilang segala perkara dapat tanggung dia, yang masa besar adalah dia. Jadi masa yang lain kecil. Ini benar. Orang bilang, hebat sekali ibu, ada fotonya bapak, padahal apa? Kalau ada masalah dia ada fotonya bapaknya. Kalau ibu besar ada semuanya ini, yang kecil. Terhibur dia. Saya kasih tahu, tantangan kita adalah suami atau istri. Gimana? Setuju gak Pak John? Istri tantangan suami, suami tantangan istri. Dan kadang-kadang besan, kadang-kadang ada mantu. Kenapa? Kita diproses Tuhan seumur hidup. Seumur hidup. Jadi caranya satu, minta maaf walaupun kita benar. Gimana? Selesai itu masalah, gimana? Dia tenang, kita tenang. Gimana Pak Pendeta? Saya punya prinsip, biar saya benar, saya tetap minta maaf. Sudah terbukti Tuhan mengasihi, karena kalau mau bertumbuh berakar dalam Dia, satu hal harus seperti Kristus. Tuhan Yesus mengatakan ampuni mereka, mereka tahu apa mereka perbuat. Kalimat pertama keluarga. Maukah kita belajar seperti itu? Mau kita belajar bertumbuh dalam Dia? Tapi tentu mesti berakar. Dan ingat, Tuhan tidak akan tinggalkan kita walau kita tinggalkan Dia. Bahkan Dia cari kita ketika Dia sayang kita, yang kasihan tidak terbatas. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita tutup mata berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Tapi Roh Kudus, atur langkah kami setiap Sabtu detik sepanjang nafas kita. Karena kami tahu tanpa Roh Kudus menuntun kami, apa yang kami dengar akan sia-sia. Biarlah Roh Kudus, apa yang Engkau katakan menjadi rema kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa kehendak-Mu. Kami menyadari kadang-kadang kami masuk dalam kehendak kita lupakan bahwa Engkau luar biasa. Hamba-Mu terbatas ini Tuhan, tapi Engkau tidak terbatas. Berkati Bapak Pendeta Jeremy Belias dan keluarganya, pelayanannya. Lindungi mereka selalu Tuhan. Lindungi kami yang hadir di sini Tuhan. Dengan mereka punya masalah apa, Engkau pasti selesaikan ketika mereka datang kepada Aku. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus yang sudah memberkati kami. Semua yang sudah terima berat sama katakan